warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Maria Ulfa dari PAI 6A STAI Al-Azhari Cianjur, ingin memaparkan atau mereview skripsi tugas dari mata kuliah statistika yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Analisis di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Temanggus tahun pelajaran 2019-2020, diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan oleh Widya Suci. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada latar belakang atau rumusan masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin maju dan semakin mendorong usaha-usaha perbaikan terhadap pemanfaatan hasil-hasil teknologi terhadap proses atau jalannya pembelajaran. Situasi saat ini membuat seorang guru pendidik untuk mampu memanfaatkan, menggunakan pengetahuan juga teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar para peserta didik. Di zaman teknologi canggih seperti ini, saat ini kita sebagai konsumen dituntut untuk tidak menjadi seorang yang gagap teknologi atau gaptek. Apalagi bagi seorang guru pendidik yang mana teknologi yang canggih ini bisa digunakan guna kebutuhan pendukung dalam keberhasilan pengajarannya. Dengan banyaknya alat teknologi atau media-media canggih yang dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti media komputer, LCD proyektor yang merupakan alat modern berbasis multimedia. Melalui media atau teknologi seperti itu, maka pendidikan bisa dengan mudah menyampaikan materi, juga tugas-tugas secara interaktif, serta variatif kepada para peserta didiknya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, diketahui bahwasannya pengguna multimedia dan salah satunya teknologi berbasis media audio visual yang dimanfaatkan ini dapat membantu bahkan bisa mempermudah pendidik dalam upaya untuk meningkatkan juga menciptakan sikap semangat serta menumbuhkan kualitas belajar peserta. Dengan cara melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media, maka ini bisa menjadi alternatif yang juga bisa membantu peserta didik dalam belajar. Problem yang dihadapi di sini yaitu bagaimana proses penggunaan model pembelajaran tersebut yang menjadi media pembelajaran menjadi pendukung pada aktivitas pembelajaran di sekolah. Baiklah, berikutnya ada teori pendukung dari penelitian ini. Landasan teori A. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran, kata media sendiri berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah. Perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang dapat membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Adapun macam-macam media pembelajaran, terdapat beberapa macam media yang bisa dipergunakan dimanfaatkan sebagai pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fungsi dan manfaat media pembelajaran dalam satu proses belajar mengajar. Dua unsur yang amat penting adalah metode dan media yang digunakan. Adapun kelemahan selain kelebihan media pembelajaran tersebut, ada pula kelemahannya yaitu diantaranya media dipandang sebagai alat bantu sesat bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran bantu tersebut diabaikan dan terlalu menekankan kepada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut dengan kuantitatif karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang datanya merupa angka yang digunakan sebagai alat untuk menemukan sebuah keterangan. Penelitian ini bersifat deskriptif
Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 3. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ada menggunakan angka-angka. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media pembelajaran Al-Islam terhadap hasil belajar berdasarkan masing-masing variabel. Baiklah teman-teman, setelah tadi saya memaparkan tentang metode penelitian, sekarang saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan atau mereview hasil dari penelitian metode kuantitatif tersebut. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, mempermudah guru dalam mengajar sehingga tercipta lingkungan belajar yang efisien dan kondusif. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai perantara atau alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi kelas, dan lingkungan belajar. Dengan adanya media dalam pembelajaran, peserta didik dirasa akan lebih termotivasi mengikuti pelajaran. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggung Mustah tahun pelajaran 2019-2020. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Al-Islam serta upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Temanggus tahun ajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data. Berdasarkan penelitian, ternyata harga kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel baik pada taraf signifikan 1% maupun pada taraf signifikan 5% adalah 16,9919 titik. Dengan demikian bahwa harga C kuadrat hitung 7,276 lebih kecil dari harga C kuadrat bertabel varab signifikan 1% maupun 5%, yaitu 21,66 7,276 16,9191 titik C. Nah, itu tadi adalah hasil penelitian dari skripsi pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Temanggus tahun 2019-2020. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari penelitian skripsi tersebut. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islami di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Temanggus tahun pelajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus C kuadrat yang diperoleh hasil X dihitung sebesar 1,276 yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan X tabel dengan baik pada taraf signifikan 5%, 16,919 maupun pada taraf signifikan 1% dalam kurung 21,666 tutup kurung, ternyata nilai X terhitung lebih kecil dari X tabelnya, sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif hal ditolak dan tidak diterima
namun dengan tingkat hubungan rendah. Dapat disimpulkan pada penelitian ini media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tumanggus tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun tergolong rendah tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik. Alhamdulillah, analisis mereview mengenai skripsi tersebut telah selesai dan selanjutnya saya akan memberikan tanggapan mengenai hasil analisis saya terhadap skripsi tersebut. Setelah saya mencoba membuat skripsi ini atau setelah saya meneliti skripsi ini, saya jadi belajar bahwa semua butuh proses dan kesabaran serta kegigihan dalam menyelesaikan tugas ini, apalagi di bagian pembuatan hitungannya dengan menggunakan statistika, dan akan menjadi gambaran untuk saya ke depannya. Dan terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan tugas ini yang bisa membuat saya belajar akan hal-hal yang baru, hal-hal yang akan datang berikutnya. Dalam penelitian ini juga saya ada sedikit terkendala di dalam sinyal maupun editing, jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan, tapi dengan sepenuh hati, dengan segigih mungkin saya telah berusaha untuk membuahkan hasil yang sangat puas untuk hasil penelitian ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran katsiran ala i'timamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.